Allah memberikan petunjuk kepada banyak orang mukmin dan menyesatkan kepada orang kafir. Lanjut. Wa mayudilu, dan tidak akan Allah sesatkan bihi dengan perumpamaan itu ilal fasiqin, kecuali orang-orang fasik, tidak taat mengerjakan perintah Allah. Baik, dari sini bisa kita ambil pelajaran. Sebenarnya penemu itu adalah kebanyakan orang mukmin. Cuma ya kita kan sering mendengar perayaan dan baca sejarah lah. Setelah masa kejayaan Islam di Andalusia, itu penemuan orang ini akhirnya dirampas oleh orang Barat, kan seperti itu. Avicenna aslinya Ibnu Sina, itu yang melakukan bapak kedokteran itu namanya Ibnu Sina. Kalau bahasa Latin atau Barat Avicenna. Jadi yang diberi petunjuk itu orang mukmin. Gak mungkin orang kafir dikasih petunjuk. Nah, itu strategi perang itu bagaimana Allah berikan kepada Salman Al-Farisi dan seterusnya. Intinya, ketika kita semakin taat kepada Allah, potensi mendapatkan petunjuk semakin besar, semakin banyak. Gak usah khawatir. Itu dikasih itu ilham itu untuk Pak Haji, Tata, Pak Del, Mas Koko, itu dikasih itu. Semakin taat berarti menggunakan petunjuk Allah. Semakin gak taat, semakin jauh dari petunjuk. Inspirasinya itu gak ada. Inspirasinya paling kalau gak pindah ya. Kayak gitu. Coba, benar enggak? Inspirasinya orang gak taat. Itu paling aplikasinya apa? Pinjol. Gimana kayak gitu? Gak dapat petunjuk nyata itu, nyata di depan kita itu Mas Toto. Ini Mas Toto senantiasa berangkat ke masjid, ngaji dan segala macam. Itu Allah ngasih petunjuk di kepala, inspirasi itu macam-macam. Ya sesuai dengan profesi masing-masing Mas. Dari betul Mas. Masya Allah. Itu nggak tahu Allah ngasih hadiah apa pada Pak Haji Tatan sekarang itu inspirasi ilham, itu apa kita kan nggak ngerti. Benar Pak? Itu nggak tahu itu apa itu yang dikasih. Ya Allah, semakin taat seseorang, semakin besar mendapatkan petunjuk dari Allah. Mas Toto, tolong diulangi terjemah bebasnya. Suatu Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang fasik. Baik, footnote catatan kaki 14. Para fasik yang orang yang melanggar ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi orang yang KTP-nya Islam itu kena juga status fasik karena walaupun agamanya Islam tapi tidak menjalankan aturan agama. Fasik itu bisa orang Muslim yang melakukan pelanggaran, bisa juga non Muslim yang melakukan pelanggaran, dan itu berpotensi tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mustahil. Tuh, paling petunjuknya dikasih pintu tobat, dijodohin baru sadar tobat itu. Tapi orang-orang yang taat itu berpotensi mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang fasik itu orang yang bagaimana sih? Padahal ayat 27. Allazina, orang-orang yang kuduna, mereka melanggar ahdallah, perjanjian Allah agar manusia beriman pada Allah. Min ba'di, dari setelah mitsaqih, pengambilan sumpah perjanjian itu. Wa yaqta'una, dan mereka memutuskan ma amarallah, apa yang Allah perintahkan, bihi, dengan perintah itu, ayyusola, untuk disambung, yaitu silaturahim. Wa yuhsiduna, dan mereka merusak dengan kufur dan maksiat fil ard, di muka bumi. Ini kenapa? Langsung pikiran saya benar karena merusak tatanan kehidupan itu. Benar Mas Toto? Yang Allah ya kali bumi tidak enak-enak dibom lagi. Itu gara-gara Donald Trump. Nah, kalau sebelumnya merusak perjanjian dengan Allah dan manusia, maka dari itu kalau kita ingin disambung Allah, jaga jaga hubungan keluarga, hubungan saudara, hubungan tetangga. Gak gampang Mas Toto. Gak apa? Jaga silaturahim hubungan itu gak gampang. Kalau egois sih gampang, biar cuek kemana aku, biarin aja gampang. Apalagi lagi duitnya banyak, tambah. Jangan ya pasti jangan.